Saudara, perjuangan atau ikhtiar umat untuk menegakkan kembali kejayaan Islam ini harus terus kita lakukan, dan dia harus bertumpu pada 3 kekuatan atau 3 kesadaran besar. Pertama, boleh kita sebut dengan istilah kesadaran historis Islami, ya, al-wa'lul at-tarihi al-Islami. Apa yang dimaksud dengan kesadaran historis Islami? Umat harus kita bimbing begitu rupa agar mereka melek sejarah, ya. Yang sejarah itu harus dipandang dari sudut pandang Islam, bukan dari kacamata Barat. Karena sejarah itu orang sebut sebagai second hand reality, realitas tangan kedua. Sejarah paling penting adalah tentang kekhilafan, bahwa khilafah pernah menjadi pelindung umat dan pemersatu dunia Islam. Keruntuhannya lebih dari 100 tahun yang lalu adalah induk, ya, dari segala malapetaka atau umul jaroim, malapetaka ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga dakwah seperti yang ini hari kita saksikan. Nah, momen ini harus kembali dihidupkan untuk kesadaran umat, sebagaimana dulu para ulama dan tokoh umat Indonesia menggagas Kongres Islam di Garut pada tahun 1924. Kemudian yang kedua, saudara, perlu tumbuhkan kesadaran politik Islam atau al-wa'lu siyasi al-Islami. Apa yang dimaksud dengan kesadaran politik Islam? Bahwa Islam harus ditegakkan secara kafah, bahwa Islam harus nyata, syariah harus berjalan, dan dakwah harus terus digerakkan. Dan semua itu membutuhkan institusi bagi pelaksanaan. Dalam istilah Islam tentu saja adalah khilafah. Dan karenanya tegaknya khilafah itu sesuatu yang mutlak, ya. Dia boleh disebut oleh para ulama itu sebagai mahkota dari seluruh kewajiban atau tajul furud. Kemudian yang ketiga, kesadaran partisipasi atau al-wa'lul amali, bahwa setiap muslim punya tanggung jawab berperan aktif dalam perjuangan ini hingga tegaknya kembali khilafah yang menjadi satu-satunya jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam itu. Status hukum menegakkan khilafah memang fardu kifayah, tapi fardu kifayah haruslah dipahami sebagai fardu atas setiap muslim sampai kewajiban ini ditunaikan. Lagi pula karena tegaknya khilafah ini adalah tajur furud yang faktanya telah berlalu lebih dari 100 tahun, maka mestinya kita memberikan perhatian lebih. Ingat bahwa kesepakatan para sahabat atau ijma sahabat hanya membolehkan umat Islam kosong dari kepemimpinan paling lama 3 hari 2 malam. Mengabaikan atau bahkan menghalangi tegaknya khilafah berarti mengingkari salah satu kewajiban besar di dalam Islam. Dan tentu saja dengan ikut dalam perjuangan ini kita mengumpulkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat, taat kepada Allah dan berjuang di jalannya. Karena itu semua ikhtiar ini semoga menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang kita cita-citakan di akhirat kelak serta jalan kembalinya kemuliaan Islam di dunia ini.